Inilah Mausoleum Ogeko, di mana Ogeko dan istrinya dimakamkan di tempat ini. Dan ini adalah bangunan megah penanda zaman yang sudah berdiri ratusan tahun yang lalu. Ini adalah basement pribadi Sobat Galeri, jadi tidak semua orang yang kesini bisa masuk ke dalam. Di balik tembok ini disimpan makam dari Ogeko dan istrinya Lim Sanyo. Dan di dalam sini juga ada altar di mana para pelayat nih, kalau misalkan dari keluarga atau kerabat datang ke sini, mereka beribadahnya atau melayatnya di altar di sini. Selamat datang di Galeri Kota. Nah, Sobat Galeri, melalui lensa kamera kita bisa berbagi pengalaman dan cerita kepada orang-orang yang kita sayangi. Sebab memotret senantiasa menyenangkan, bermanfaat, serta mendatangkan banyak hal baru yang memperkaya hidup kita. Selamat datang di Galeri Kota. Hai Sobat Galeri, hari ini aku mau ajak jalan-jalan di salah satu makam di daerah Jakarta Pusat. Nah, konon katanya nih, makam ini memiliki sejarah dan cerita di baliknya, cerita yang menarik nih. Nah, kira-kira apa aja yang ada di dalam bangunan yang ada di belakang aku nih? Sambil aku bawa kamera ini, yuk ikutin aku terus. Inilah Mausoleum Ogeko, sebuah bangunan megah penanda zaman yang masih tegak berdiri sekian lama di antara bangunan makam lainnya. Mausoleum berarti bangunan makam yang menyimpan jenazah satu orang atau lebih. Dan biasanya bangunan mausoleum terbuat dari bahan yang tahan lama, seperti batu granit dan marmer, persis seperti bangunan di hadapan saya ini. Aku potret dulu ya. Inilah Mausoleum Ogeko, di mana Ogeko dan istrinya dimakamkan di tempat ini. Ogeko merupakan anak dari Letnan Tituler Hou Chengqi, seorang tuan tanah besar Tionghoa di daerah Tambun, Bekasi. Kakek buyutnya, Hou Chun, diperkirakan datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1769 dari Provinsi Hokkien. Ogeko disekolahkan di Holland Chinese School (HSC) yang berbahasa Belanda dan di kemudian hari berhasil memiliki Tenjo Ayu, tempat perkebunan teh dan tanaman karet yang cukup besar di Sukabumi, dan juga seorang pemilik Tan Ki Bang bersama Tan Liok Tiao dan D.N. van Stralendorf. Nah, Sobat Galeri, jadi dulu itu konon katanya di mausoleum ini punya pintu jati bergagang kuningan. Namun seiring berjalannya waktu, pintu jati itu hilang dan digantikan oleh pagar besi seperti ini. Oke, sekarang kita cus memotret beberapa patung di keempat penjuru makam yuk. Pada keempat sisi makam terdapat 4 buah patung manusia yang melambangkan akan kehidupan manusia sejak kanak-kanak, remaja, kemudian dewasa, hingga akhirnya kembali menuju kematian yang pasti. Patung malaikat di atas pusara Hou On-gyok dan istrinya merupakan perlambangan kematian menuju kehidupan lain yang abadi. Selain bangunan megah di atas tadi, kita juga dapat melihat sisi bagian bawah makam.
Penasaran gak ya isinya ada apa? Nah, Sobat Galeri, kita sudah ada di basement, di bagian bawah tanah makam yang sudah kita lihat tadi di atas. Nah, di sini kalian juga bisa lihat tulisan Rust in Friday. Nah, kalau di bahasa Inggris kan, Rust in Friday ini adalah rest in peace. Nah, ini adalah basement pribadi Sobat Galeri. Jadi tidak semua orang yang kesini bisa masuk ke dalam. Jadi memang dikhususkan untuk keluarga, kerabat, dan teman-teman dekat dari mendiang. Jadi nanti kita akan coba masuk ke dalam, explore di dalam itu ada apa aja. Jangan kemana-mana, ikutin aku terus, oke? Mausoleum Ogekou juga memiliki ruang kapel atau altar peribadatan di bagian basementnya. Di bagian dalam bunker terdapat 2 buah relief sang penghuni makam. Nah, Sobat Galeri, sekarang Sinta sudah berada di dalam basement, di ruang bawah tanah yang tadi kita sudah review di depan. Jadi di dalam sini, di balik tembok ini disimpan makam dari Ogekou dan istrinya Lim Sanyo. Dan di dalam sini juga ada altar di mana para pelayat nih, kalau misalkan dari keluarga atau kerabat datang ke sini, mereka beribadahnya atau melayatnya di altar di sini. Karena di basement ini suasananya memang low light dan minim pencahayaan, jadi untuk settingan kamera yang kalian harus pakai adalah shutter speed direndahkan ya Sobat Galeri, dan kemudian juga kalau bisa untuk aperture-nya atau bukanya diperlebar. Kemudian kalian juga harus mengatur atau menyesuaikan ISO-nya. Dan juga jangan lupa saat menekan rana, kalau bisa kalian harus menahan nafas agar hasil jepretan yang kalian dapatkan ini stabil dan tidak blur ataupun goyang. Terlebih lagi kalau misalkan kalian pakai tripod itu lebih baik Sobat Galeri, karena mungkin kalau tripod dia minim goyangan atau minim gerakan, jadi bisa dibilang lebih stabil seperti itu. Aku memang bukan profesional fotografer yang terampil dan cekatan dalam mengabadikan sebuah momen. Namun, dengan terus berlatih dan mencoba, tentu kita juga bisa mendapatkan kesenangan itu. Mausoleum ini sangat dikagumi masyarakat Batavia pada masa itu. Mausoleum Ogekou juga pernah direkam serta ditampilkan pada awal pertunjukan bioskop layar lebar di tahun 1930-an. Oke, setelah ini aku ingin berkeliling dulu sambil lihat-lihat, siapa tahu ketemu objek menarik lainnya. Makanya jangan kemana-mana ya, ikuti aku terus, jelajahi dunia dalam beragam bingkai hanya di Galeri Kota. Kalau ada yang bertanya apakah aku sendirian di pekuburan yang luas ini, sebenarnya aku nggak sendirian sih, tapi ada DJI Neo yang ikut menemani. DJI Neo ini adalah drone yang cukup ramah bagi siapapun yang belum pernah menerbangkan drone sebelumnya, dan untuk pengendaliannya pun cukup mudah. Bisa kalian bayangkan drone ini kecil sekali, bahkan lebih kecil daripada piring dan lebih ringan daripada handphone yang biasanya kita pegang. Langsung aja yuk kita coba. Di sini aku tidak menggunakan remote untuk mengendalikannya, tidak juga smartphone untuk melakukan setting jarak serta ketinggiannya. Hanya aircraft DJI Neo serta beberapa buah baterai saja. Pertama-tama, aku mencoba mode follow dari quick mode yang tersedia di body aircraft DJI Neo. Tinggal tekan 2 kali untuk mengaktifkan pesawat dan kemudian pilih mode follow, terus dia terbang sendiri mengikutiku. Seru kan? Nah, untuk berhenti, Anda tinggal menengadahkan tangan Anda ke depan dan voila, ia mendarat dengan mulus. Mode kedua adalah drone. Sama seperti sebelumnya, aku hanya tinggal memilih mode terbang drone serta menekannya.
Kemudian ia melakukan gerakan drone. Dadah! Langkah berikutnya memilih mode circle agar ia terbang mengitariku. Aduh, serasa punya kameramen pribadi untuk mengabadikan seluruh kegiatanku ini. Lalu aku mencoba mode roket. Nah, untuk penggunaan mode ini kalian harus pastikan ya tidak ada hambatan di atas kita, seperti atap bangunan atau ranting pepohonan yang bisa menghambat laju terbang ketika ia mengudara ya. Wih, seru banget! Gimana nih Sobat Galeri Kota? Keseruan ini mudah kita dapatkan dimanapun kita berada bukan? Tapi ingat, sebelum memulai kegiatan dengan drone DJI Neo, pastikan keamanan diri serta izin yang legal ya. Nah Sobat Galeri, dari bangunan yang cantik, megah, dan kokoh ini, ada satu hal yang dapat kita pelajari dari sini, yaitu kematian adalah hal yang pasti yang akan datang kepada setiap insan manusia di dunia ini. Mereka, Ogeko dan istrinya Lim Sanyo, semasa hidupnya melakukan banyak hal baik kepada semua orang. Mulai dari membangun sekolah, membangun rumah sakit, dan juga bahkan bank. Dan mereka juga menyalurkan bantuan kepada banyak orang di Indonesia dan Belanda. Nah, sekarang giliran kita, apa yang kita bisa perbuat kepada orang banyak sebagai amal kita di dunia ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ajak kameramu explore dunia hanya di Galeri Kota.